Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Hai, perkenalkan, nama Ibu Fatimah Trilestari, berasal dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Nah, kali ini Ibu akan memberikan video animasi pembelajaran yang bertemakan pasar modal. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya baik ya. Anak-anakku, jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan kalian. Nah, pada kali ini sebelum kita memulai video pembelajaran, yuk kita jargon dulu. Caranya gimana? Kalau ibu bilang semangat, kalian bilang semangat, semangat, semangat. Semangat, 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 semangat. Anak-anakku semuanya, ternyata pasar modal itu banyak sekali manfaatnya. Nah, baik dari sisi emiten, baik dari sisi investor ataupun perusahaan atau pemerintah juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu apa saja sih manfaat dari pasar modal? Kalau belum, yuk kita simak video pembahasan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ragam manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi investor, yaitu untuk memperoleh capital gain apabila terdapat kenaikan harga saham. Ketika seorang investor melakukan investasi, investor berkemungkinan memperoleh kerugian apabila harga saham kemudian turun dan berkemungkinan mendapatkan keuntungan apabila harga saham naik. Keuntungan tersebut senilai dengan selisih harga beli yang lama dan harga yang baru. Kemudian, investor memperoleh dividen bagi pemegang saham. Dividen ini merupakan pendapatan utama dari saham yang diperoleh oleh investor dan diberikan oleh perusahaan dari keuntungan hasil usaha. Kemudian, investor memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau biasanya kita sebut dengan RUPS. Secara rutin, perusahaan melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk memutuskan mosi-mosi yang akan dilakukan dan tidak dilakukan oleh perusahaan. Nah, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui voting. Manfaat bagi perusahaan yang memiliki saham, ia memiliki hak suara dalam rapat tersebut sehingga banyak presentase saham yang dimiliki, maka semakin besar pula pengaruh investor di dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian, investor mudah mengganti alat investasi. Artinya, investor memiliki hak penuh untuk menentukan jenis investasi yang akan ia lakukan sesuai dengan kapasitas dan tujuan memiliki saham tersebut. Dan yang terakhir, yaitu investor dapat berinvestasi di beberapa perusahaan sekaligus. Investor juga berhak melakukan investasi di beberapa tempat sekaligus, sesuai dengan prinsip B.P. Sanders yang terkenal, yaitu jangan meletakkan seluruh telurmu dalam satu keranjang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan kerugian besar apabila satu investasi kita gagal. Melalui prinsip ini, apabila suatu investasi gagal, maka kita masih memiliki beberapa investasi di tempat lain yang masih berpotensi untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, yang kedua, manfaat bagi emiten, yaitu dana yang dihimpun dapat lebih besar. Investasi memperbesar peluang perusahaan untuk memperoleh dana sehingga kemungkinan perluasan usaha jadi semakin besar pula. Selanjutnya, manfaat bagi emiten yaitu dana dapat langsung diterima setelah pasar perdana selesai. Artinya, perolehan dana bagi emiten di pasar modal dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Setelah pasar perdana selesai, perusahaan sudah berhak mendapatkan dananya. Selanjutnya, adanya fleksibilitas pengelolaan data, di mana emiten memberikan kebebasan untuk mengelola data yang ia miliki. Selanjutnya, ada besar kecilnya dividen sesuai dengan keuntungan perusahaan. Artinya, dalam suatu perusahaan, ia memberikan dividen kepada para investor sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.
Apabila keuntungan yang didapat itu kecil, maka tetap pula keuntungan kecil tersebut yang akan dibagi-bagi. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Nah, manfaat bagi pemerintah antara lain yaitu mendorong kegiatan investasi. Adanya pasar modal memudahkan kegiatan berinvestasi, yaitu pergerakan ekonomi di bidang investasi. Selanjutnya, mendorong perkembangan pembangunan. Ekonomi yang terus bergerak menciptakan perkembangan pembangunan. Yang ketiga yaitu pemerintah menciptakan kesempatan kerja. Artinya, dengan adanya pasar modal, maka terbuka pula kesempatan kerja di bidang pelaku pasar modal. Dan yang terakhir, yaitu manfaat dari pemerintah berupa indikator perkembangan ekonomi nasional, yaitu kegiatan investasi dapat digunakan sebagai salah satu parameter pengukur pendapatan ekonomi. Nah, kegiatan investasi itu dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur pendapatan ekonomi. Karena apa? Karena pasar modal yang tumbuh dan menunjukkan dampak yang positif dapat membantu pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Tuh anak-anak, ternyata banyak juga ya manfaat yang didapat dari pasar modal. Nah, apakah kalian tertarik suatu saat nanti melakukan investasi? Nah, dengan penjelasan video berikut ini, jangan lupa ya kalian untuk like dan juga subscribe video ini. Dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kurang lebihnya. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.